Dalam perjalanan kehidupan ini, saya sering bertemu dengan orang-orang yang batinnya penuh dengan penderitaan. Dia datang mengadu, mengeluh. Tapi begitu saya lakukan penggalian lebih mendalam, kebanyakan mereka yang datang dengan batin yang menderita adalah jiwa-jiwa yang pikirannya menggenggam trauma-trauma masa lalu, menggenggam kemarahannya, menggenggam kesedihannya, menggenggam kebenciannya, dan menggenggam kekecewaannya terhadap hal-hal di masa lalu yang mungkin tidak dia sukai. Kita semua sudah tahu bahwa kadang itu ketika kita melepaskan beban-beban yang memberati kita, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih lega, menjadi lebih nyaman, menjadi membuat kita lebih ringan dalam menjalani kehidupan berikutnya. Bukan hanya kehidupan berikutnya setelah mati, tetapi juga kehidupan besok hari, lusa, minggu depan, dan sebagainya. Tetapi setelah kita semua paham betapa beban itu menghambat langkah-langkah kehidupan kita, kita malah suka sekali menggenggam erat-erat, terutama beban-beban batin kita. Ada yang menggenggam erat kecemasannya, ada yang menggenggam erat kebenciannya, bahkan sampai membuat sebuah prasasti di dalam batinnya dengan menuliskan kata seperti ini: sampai mati pun aku tidak akan melupakan kebencianku kepada orang ini. Nah, itu sama saja dengan kita menyimpan sebuah bara api di hati kita yang kelak akan tiba waktunya membakar kita dari dalam. Belum lagi kita menggenggam kekecewaan, kesedihan pada pengalaman-pengalaman buruk masa lalu kita. Berbeda halnya kalau kita menggenggam perasaan-perasaan yang positif. Ya, mungkin itu akan lebih baik daripada menggenggam perasaan-perasaan negatif. Sekalipun semua orang sudah tahu bahwa menggenggam bara itu pada akhirnya akan membakar kita sendiri. Menggenggam energi negatif pada akhirnya akan memunculkan penyakit dalam diri kita. Kebanyakan kita enggan melepaskan semua itu. Saya ketemu dengan banyak sekali orang yang jelas-jelas mengatakan kepada saya ingin sembuh, saya ingin bebas dari perasaan dendam ini, tapi saya tidak akan pernah mau memaafkan apa yang pernah dia lakukan. Seperti itu. Jadi dengan demikian, bagaimana caranya orang ingin mendapatkan kondisi kehidupan yang berubah, tetapi tidak mau mengubah genggamannya menjadi pelepasan. Sementara acceptance itu, fase penerimaan dimulai dari keberanian kita melepas semua hal-hal yang awalnya kita tolak. Entah sesuatu yang membuat kita benci karena penolakan kita terhadap sikap orang itu, penolakan kita terhadap duka yang membuat kita kecewa pada kehidupan. Kalau itu terus-menerus kita genggam, semua itu akan menjadi penghalang bagi perjalanan kehidupan kita menuju masa-masa terang dan penuh kegemilangan dalam hidup kita. Jadi, bayangkan seenak-enak makanan yang pernah kita makan kemarin, ketika sudah lewat dari sehari, jangan menggenggamnya sebagai kotoran di dalam tubuh kita. Ikhlas melepaskannya di pagi hari, itu akan membuat perut kita menjadi lega untuk menerima makanan-makanan baru. Hal yang sama terjadi pada batin kita. Semua yang masuk sebagai impuls-impuls di pikiran kita yang membuat kita senang awalnya, tetapi kemudian menjadi kotoran di batin kita, layak tidak kita genggam, layak kita lepaskan, sehingga tidak lagi mengotori batin kita dan mengizinkan batin kita menerima pengalaman-pengalaman kehidupan baru yang lebih menerangkan, yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan. Jadi, belajar untuk melepas, jangan sampai genggaman kita malah menyakiti kita sendiri, karena dia menjadi beban yang terus-menerus membakar kita dari dalam. Terima kasih.